Oke, what's up? Welcome back with me Mr. Joe di sini dan Saya Satria. oke. Jadi kita kali ini akan membahas tentang jam malam di Aceh karena corona ya, karena Covid-19. Jadi kita mau nanya lu tanggapan Bang Satria tentang jam malam berlaku jam malam di Provinsi Aceh karena corona. Itu gimana tanggapan Abang? Ya kalau menurut saya sih terkait COVID-19 ini Ya. ada pemberlakuan jam malam khusus dari pemerintah pemerintah Provinsi Aceh Aceh, sendiri ya. itu nggak efektif. Nggak efektif. Karena nggak efektif ya, yang pertama. nggak efektif karena apa? Novel virus corona ini Ya. atau COVID-19 ini penyebarannya kan nggak milih waktu yang pertama. Yap, Kan nggak mungkin penyebarannya cuma malam aja, yap, ya kan? yap, Siang kan mungkin akan terjadi. yap. Nah jadi atas dasar itu saya pribadi menganggap program pemerintah ini hanya buang-buang waktu, habis energi dan buang-buang anggaran saja. Buang-buang anggaran Ya, saja. karena namanya virus itu kan nggak milih waktu Jam, dia. Ya. Nggak milih jam. Protokol penyebarannya itu nggak milih jam, nggak milih waktu lah gitu. Iya. Dan solusinya dari Abang apa nih? Ya solusinya dari saya yang pertama kita di sini bicara tentang perekonomian masyarakat ya. Karena efek negatif tentang berlakunya jam malam ini itu sangat berimbas sekali tentang ekonomi sosial masyarakat kelas bawah. Yang pertama contohnya apa? Contohnya seperti masyarakat yang hidup di Dataran tinggi Gayo. ya yang dataran tinggi Gayo tapi penghasilnya itu dia mengandalkan pendapatan per hari-hari. Misalnya Ya. seperti apa nih abang-abang beca kita. Abang beca orang jual bandrek malam hari. Iya malam hari. Karena apa? Kalau itu tertutup, otomatis roda ekonominya untuk besok hari itu nggak ada ya? ada. Nah, Ya. jadi sementara mereka itu mengandalkan pendapatan hari ini untuk makan besok. Iya. Nah, kecuali kalau orang yang udah berada, tingkat perekonomiannya menengah ke atas lah itu gakam-gakam aja kan bro. Iya, berarti Ya. solusinya kita harus lebih meningkatkan social distancingnya ya. Ya, kalau untuk solusi ini yang perlu saya tekankan untuk kawan-kawan semua, untuk masyarakat khususnya nih, seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh, terutama masyarakat Gayo ya, itu harus lebih menerapkan social distancing lagi. Kita harus melakukan PHBS lah, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya kita selain social distancing juga jarak antara 1 meter duduknya. Terus kita bisa juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu bagaimana cara kita mencuci tangan setiap hari. Setiap hari itu minimal 20 menit sekali lah kita harus cuci tangan karena virus itu terdapat di mana-mana kan. Iya. Dan kalau menurut saya pemberlakuan jam malam itu untuk kita kan berlaku jam malam dari jam habis sisa ya, dari jam Iya, jam setengah 9 sampai jam 5 subuh. sampai jam 5 subuh. Jadi itu lebih menekan masyarakat untuk berbondong-bondong keluar di sore hari. Iya benar. Karena Nah, jadi di situ sedikit kesalahannya memaksa masyarakat kita untuk keluar di sore hari dan akses orang masuk dari luar daerah kita dibiarkan kayak gitu, tidak dipantau dengan lebih detail gitu, nggak dikasih solusi. Ya gitu. itulah kita kan hari ini kita berdua nih mau ngasih solusi untuk pemerintah Provinsi Aceh. Terkhususnya Kabupaten Aceh Tengah. Ya, terkhususnya Kabupaten Aceh Tengah. Kalau bisa peraturan jam malamnya dicabut aja dulu Pak, digantikan dengan Lebih ke penekanan social distancing. ya satu lebih penekanan itu. Satu lagi itu bagaimana pusat masuknya itu seperti bandara, Ya. terminal itu yang lebih harus diawasi sebenarnya. Nah, yang harus diawasi ya. Tapi bukan nggak- ruang lingkup kita yang lebih Benar. sempit gitu Benar, ya. karena nggak mungkin kalau sekarang nggak ada kata telat sih sebenarnya kan. Karena nggak ada. Walaupun di Aceh itu ada sudah kasus positif, tapi Yang kita lihat semuanya itu orangnya dari luar semua ya. ya dari luar semua dan itu umurnya itu 50 tahun ke atas. Iya. Jadi kalau saya lebih ditekankan lagi, lebih dijaga perketat lagi pintu-pintu masuk sebenarnya. Iya. Seperti terminal, bandara. Nah kan ada juga saudara kita yang pulang katanya kemarin Iya. ke DKI Iya. di Malaysia kan. Kita nggak menuduh mereka yang membawa virus, tapi alangkah lebih baiknya kita Isolasi dulu. pencegahan dini, Iya. isolasi diri dulu, karantina selama 14 hari. Di rumah aja gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu tadi jam malamnya itu silahkan dicabut saja karena nggak efektif, lebih menekan masyarakat keluar di sore hari berbondong-bondong karena untuk saat ini yang saya lihat itu masyarakat lebih ke panik. Iya panik. Jadi dengan Parnoan ya. Parnoan jadi terus Iya. ditekan akhirnya dia parnoan terus panik terus akhirnya terjadilah panic buying ya. Jadi Iya. pembelian
sembako, makanan stok itu. makanan apa gitu. Nah, Dan kalau itu bang sih sebenarnya kita harus ngerti ya, karena apa, kita harus menekankan bagaimana humanis sosial gitu. Yep. Jadi yang kaya bisa membantu yang miskin gitu. ya, Artinya kalau kita ada lebih ya kita saling memberi aja bang. Iya. Gitu aja. Karena memang kemarin kita survei terhadap abang-abang becak, dari populasi yang ada mereka mengatakan itu pendapatannya cuma 30.000 sehari bang. Sementara dia becaknya nyewa lagi, kan kasihan gitu. Jadi kasihan gitu ya. jadi kalau kita ada rezeki lebih, alangkah indahnya saling berbagi gitu. Iya, jadi jangan panik untuk menghadapi COVID-19. Dan untuk pemerintah, kami berharap bisa mencabut berlaku jam malamnya, karena apalagi di Gayo ini saya dengar kabarnya jam malamnya itu nggak enak cara pembubarannya gitu ya kan. Seperti kembali ke masa lalu ya, di waktu konflik. Karena kita juga trauma juga Trauma kan, ya, kita lebih dari 30 tahun konflik dan berlaku jam malam dan selama militer, konflik. gitu. Selama konflik. Jadi kita cukup menjadi korban di masa lalu, jangan lagi sekarang. Maksudnya kita boleh mencegah, tapi dengan melakukan hal-hal yang wajar saja. Ikuti aja instruksi pemerintah seperti social distancing, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan itu aja. Terus jangan lupa berikhtiar juga. Ya. Oke, kalau begitu itu aja solusi dari kita. Stay safe, stay alert guys. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.